stretching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan saya bernama Ibu Nisa Jennifer Ismat. Beliau adalah guru mata pelajaran. Gimana kabarnya Bu Nisa? Alhamdulillah baik Pak Ija. Pak Ija bagaimana kabar? Alhamdulillah baik juga. Oke, karena sebentar saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran Ibu yang dilakukan di kelas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu Bu, apakah Ibu berkenan untuk diobservasi oleh saya? Alhamdulillah, terima kasih Bu ya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwasannya kegiatan supervisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Ibu sehingga kompetensi yang Ibu capai semakin meningkat dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat bagi murid-murid. Namun pertama-tama kita akan melakukan percakapan observasi dulu ya Bu. Terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan agar Bu Nisa lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan pembelajaran saat di kelas, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan supervisi kita hari ini. Yang pertama, materi yang akan Ibu ajarkan itu materinya tentang apa? Untuk materinya sendiri saya akan menyampaikan mengenai baris dan deret. Baik, jadi materinya yaitu tentang baris dan deret. Bagaimana dengan tujuan pembelajarannya? Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, saya lebih fokus ke anak-anak bisa mengidentifikasi apa itu baris dan deret, baik itu baris deret aritmatika dan juga deret. Baik ya. Jadi tujuan pembelajaran Ibu itu yaitu mengidentifikasi baris dan deret aritmatika dan geometri ya. Nah, selanjutnya area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran tersebut apa kira-kira? Untuk area pengembangannya sendiri Pak, saya ingin berfokus pada kolaborasi dalam pembelajaran. Nah, baik Bu ya. Area pengembangan yang akan dicapai yaitu mengenai kolaborasi dalam pembelajaran ya. Kira-kira dari area pengembangan yang Ibu tadi katakan, adakah secara spesifik yang ingin dikembangkan atau yang ingin Ibu amati sehingga nanti saya pada saat observasi bisa mengamati pada kegiatan? Untuk hal tersebut Bapak, saya ingin berfokus pada pembelajaran berpihak pada murid dengan tadi kolaborasi yang diutamakan, tapi yang berpihak pada murid. Ya, oke, udah spesifik ya tadi dalam area pengembangannya yang lebih difokuskan itu yaitu area kolaborasi yang nantinya dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, dalam persiapan pengembangan area tersebut Bu, untuk mencapai tujuan pembelajaran, kira-kira Ibu menggunakan model pembelajaran apa yang ingin digunakan? Untuk metode pembelajarannya sendiri, saya ingin mencoba dengan metode discovery learning Bapak. Oh, baik Bu ya. Jadi model pembelajarannya discovery learning ya Bu. Nah, jam pelajarannya dilaksanakan besok ya Bu? Iya betul Bapak, besok pukul 7.10 insya Allah. Dan yang terakhir Bu, harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti apa kira-kira? Untuk harapannya sendiri Bapak, saya berharap saat pembelajaran nanti akan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang saya harapkan, serta murid bisa aktif dalam proses pembelajaran yang berkolaborasi. Ya, saya pun berharap demikian pembelajaran Ibu bisa berjalan dengan baik dan benar. Oh, jam pelajaran Ibu sendiri pada besok hari kira-kira jam berapa? Besok jam 7.10 Bapak, jam pelajaran pertama. Baik ya Bu ya, karena masih ada waktu untuk kegiatan pembelajarannya besok. Saya ingin bersiap-siap Ibu untuk kegiatan besok ya Bu. Jadi besok saya langsung masuk ke kelas Bu, untuk melihat dan mencatat apa saja yang terjadi di kelas ini. Baik Bu ya, setelah melakukan observasi di dalam kelas nanti, kita akan melakukan kembali percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh
pengajar praktik saya, yaitu Ibu Desita. Terima kasih ya Bu. Baik, itulah tadi percakapan yang kita lakukan mengenai praobservasi. Terima kasih dan sampai jumpa nanti di kelas yang akan kita observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan alat bantu yang menggunakan kalkulator, kita kontrak nomor saja. Paham? Paham ya. Oke semuanya, di sini gue akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dan pembelajaran baris dan deret ini. Harapannya kalian bisa mengidentifikasi dapat membedakan mana itu baris dan deret aritmatika, itu seperti apa dan bagaimana, serta kalian dapat memahami konsep mengenai baris dan deret, baik itu aritmatika maupun geometri. Oke, sebelum kita memulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai makhluk sosial kita dianjurkan untuk berbagi. Maka dari itu sisihkanlah uang teman-teman sekalian untuk dimasukkan kali ini. Terima kasih atas sedekahnya, semoga diganti lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Sebelum kita masuk ke materi sebelumnya, ini sudah mengikuti dulu materi yang kemarin yang sudah kita pelajari. Kita kemarin sudah pelajari mengenai baris, bagaimana cara membedakan baris aritmatika dengan baris geometri. Apa sih bedanya nih? Kemarin kita sudah belajar. Adanya kalau untuk konsepnya sendiri aritmatika, ciri-ciri dari aritmatika itu apa?
Tepuk tangan dulu. Oke, sekarang kita cek ya apakah pekerjaan dari Tompi benar. Coba. A itu apa sih? Suku pertama. Itu adalah suku pertama. Adalah suku pertama. Kalau N suku nomor suku. Nomor suku. Kalau B beda. Kalau U ini apa? Suku ya. Oke. Sekarang kita lihat A-nya berapa dari tulisan ini? 2. N-nya yang kita tanyakan adalah urutan ke 10. 10 dikurangi 1 dan bedanya 2. Tadi kita sudah bisa lihat bedanya ada 2. Oke, selanjutnya mana yang didahulukan perkaliannya? Operasinya dan di dalam kurung. Setelah di dalam kurung Tentang pembelajaran kemarin. kalau menurut saya Pak, penilaian terkait dengan pembelajaran yang saya berikan di kelas nanti sebetulnya masih banyak yang harus saya perbaiki dari dalam proses interaksi, bagaimana cara menguasai kelas, memahami semua anak supaya bisa mengerti dan fokus dengan apa yang saya sampaikan dengan apa yang anak-anak pelajari. Oke, baik Bu ya. Jadi ada plus minusnya ya dari hasil kemarin. Sebetulnya kalau menurut anggapan saya sendiri Bu ya, dalam pembelajaran kemarin itu sudah baik Bu ya. Tapi pada dasarnya hasil yang saya amati itu kemarin itu saya melihat Bu ya, Ibu pada saat pengamatan dari segi observasi kelasnya dalam perencanaan sudah ada ya muncul yang namanya tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan. Kemudian area pengembangan Ibu sendiri kan sudah istilahnya pada materi yang dibahasnya itu sudah ada ya, sudah ada. Dan juga pada saat Ibu mau menyampaikan materi sudah muncul model pembelajarannya. Kira-kira Ibu pada saat mendengar pengamatan saya, kira-kira menurut Ibu sendiri gimana Bu? Alhamdulillah sekali Pak, karena sebetulnya feedback seperti itu yang saya tunggu juga, sehingga ada perbaikan juga untuk saya ke depannya dalam proses pembelajaran. Sebetulnya Bu yang saya ingin sampaikan bahwasanya adakah kendala yang Ibu rasakan pada saat Ibu melaksanakan kegiatan observasi kelas tersebut? Iya betul, sebetulnya ada Pak, ada kendala ini seperti misal karena saya menggunakan metode discovery learning di mana berfokus pada anak-anak, meskipun di awal saya menyampaikan terlebih dahulu materinya serta memberikan tematik, namun masih belum secara keseluruhan anak-anak bisa aktif untuk memberikan tanggapan atau dalam diskusi pun memang cukup jadi PR untuk saya pribadi. Dengan menggunakan metode berkelompok juga Pak dalam proses pembelajaran itu pun menjadi PR juga untuk saya pribadi, supaya di mana anak-anak itu bisa saling berdiskusi, saling nyaman dan bisa memahami materi yang diberikan. Luar biasa Bu ya penyampaian Ibu perihal kendala yang Ibu sampaikan pada kegiatan observasi kemarin. Kira-kira Bu dari kendala tersebut itu rencana Ibu
tindak lanjut Ibu untuk pembelajaran ke depannya gimana? Untuk perencanaannya sendiri Pak, mengenai apa yang tadi kendala yang saya hadapi, seperti memberikan terus semangat dan motivasi kepada anak-anak, bahwasanya kadang ada anak-anak yang memang merasa tidak percaya diri dengan apa yang mereka pikirkan. Lebih percaya lagi kepada anak-anak dan lebih mematik kembali mengenai materi yang saya berikan. Kira-kira Bu, rencana yang Ibu akan laksanakan itu kira-kira mau dilaksanakannya kapan? Saya berencana untuk secepatnya dilaksanakan Bapak. Semoga di pertemuan selanjutnya saya bisa melakukan perbaikan hal tersebut. Baik Bu ya, sangat luar biasa sekali apa yang Ibu barusan sampaikan. Lihat tadi barusan kendala yang Ibu sampaikan pada saat Ibu melaksanakan kegiatan observasi, kemudian rencana tindak lanjut dari kendala yang Ibu dapatkan itu alhamdulillah sudah ada Bu ya, sudah tahu ya tata cara atau bagaimana tindak lanjut ke depannya. Nah, mungkin yang ingin saya sampaikan lagi Bu, bahwasanya pelaksanaan atau kegiatan pada tahap pasca observasi ini, saya ingin menunggu kabar Bu ya, Ibu untuk perencanaan tindak lanjut dari kendala yang Ibu dapatkan itu. Mudah-mudahan Ibu kedepannya istilahnya dapat juga memberikan sebuah masukan juga kepada saya, gitu ya. Kita bisa sharing bersama tinggal pembelajaran ke depannya, Bu. Baik Bu, untuk itu saya di sini juga ada perihal catatan yang harus Ibu lengkapi ya, bahwasanya tadi ya dalam aktivitas pengembangannya Ibu baru di sana yang ingin dikembangkan itu mengenai kolaborasi ya Bu. Betul. Kolaborasinya, terus tujuan yang ingin dicapainya kira-kira apa Bu? Untuk tujuannya sendiri, saya harap anak-anak bisa berinteraksi kolaborasi dengan baik, dapat memberikan dapat menyampaikan pendapatnya dengan berani Bapak. Karena sebenarnya itu yang menjadi PR besar untuk saya, di mana kepercayaan diri anak serta kolaborasi dari setiap anak yang memang harus kita berikan. Ukuran keberhasilannya kira-kira apa Bu dari rencana Ibu itu? Anak-anak bisa berdiskusi dengan baik Bapak, karena dalam metode pembelajaran yang dilakukan di staff learning, di mana anak-anak dapat berkelompok, ada kelompok-kelompok kecil. Di situ anak-anak bisa berinteraksi dengan baik, berdiskusi dengan baik. Seperti itu Bapak. Terus pendukung terhadap rencana Ibu sendiri dalam melaksanakan tindak lanjut kegiatan pembelajaran tersebut, kira-kira pendukungnya apa Bu? Maksudnya seperti apa Bapak? Kira-kira yang dapat mendukung Ibu melaksanakan perencanaan itu kira-kira apa? Dalam bentuk administrasi dan sebagainya atau seperti apa Bapak? Seperti itu. Untuk administrasinya sebenarnya ada LKPD Bapak, ada LKPD yang diberikan bukan hanya mengenai soal, tapi mengenai apa yang mereka rasakan dalam proses diskusi tadi. Jadi di situ saya pribadi bisa melihat keberhasilan atau keberhasilan dari apa yang ingin saya capai tadi. Baik, untuk waktunya mungkin Ibu akan melaksanakan pada pembelajaran selanjutnya. Insya Allah saya akan melaksanakan. Baik Bu, untuk kegiatan pasca observasi hari ini sudah selesai Bu ya. Terima kasih sebelumnya atas kerjasamanya. Ibu bisa istilahnya meluangkan waktu untuk bisa mengikuti kegiatan pasca ini. Apa yang Ibu ikuti dalam kegiatan ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebelumnya dari awal, dari kegiatan pra observasi, kemudian observasi sampai sekarang melakukan kegiatan pasca observasi. Alhamdulillah saya mendapatkan banyak sekali ilmu dari penyampaian Ibu yang dilaksanakan pada kegiatan observasi kali ini. Sebelumnya langsung ke tempat balik. Sudah selesai. Itu bisa mau disepakati. Ya, kira-kira dari hasil ini Bu, dari tadi ya, dari aktivitas pengembangan Ibu
akan pengembangan dalam tingkatan kolaborasi dan pembelajaran Bu ya. Terus tujuan yang dicapainya yaitu siswa dapat berkolaborasi dengan baik dan dapat berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ukuran keberhasilannya siswa dapat berdiskusi dengan baik Bu ya. Dan pendukungnya tadi LKPD yang dapat membantu mendorong siswa untuk dapat berkolaborasi dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran gitu ya. Dan waktunya insya Allah akan dilaksanakannya pada pembelajaran selanjutnya gitu ya. Sudah sepakati Bu ya. Baik Ibu, sebelumnya minta tanda tangannya. Nama lengkap Nama. Ibu. Sudah ada ya, tindak lanjutnya topik percakapannya mengenai pembelajaran dan ini tadi sudah bagus ya Bu dalam observasi. Sudah bagus dalam pelaksanaan observasi. Observasi. Itu tadi ya kolaborasi. Siswa dapat berkomunikasi. Cara tindak lanjutnya tadi teh bisa yang berperan iya tadi teh dari catatan refleksi dulunya bahwa sudah bagus dalam pembelajaran pelaksanaan observasi Bu ya. Kemudian topik percakapannya yang kita angkat yaitu mengenai kolaborasi dalam pembelajaran dan cara atau bagaimana siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran. Dan tindak lanjutnya mungkin dapat menciptakan perencanaan pembelajaran yang dapat berperan aktif pada siswa gitu ya. Baik, mungkin boleh minta tanda tangan sebagai bentuk kesepakatan. Terima kasih ya Bu Nisa atas kesempatannya bisa melaksanakan kegiatan supervisi akademik pada berbasis coaching. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan itu menjadi ilmu bagi saya. Itu sebelumnya langsung